Sobat Solopos, hari ini kami kru dari Radio Solopos sedang main ke Aston Solo Hotel, di mana kita akan ada tamu spesial, yaitu General Manager dari Aston Solo Hotel, Bapak M. Nasir Matusin, yang sudah berkarir selama 44 tahun di dunia perhotelan dan sudah 13 tahun sejak tahun 2013 memimpin Aston Solo Hotel. Seperti apa keseruannya? Bisa ikuti di Rafis Radio Visual. Sobat Solopos, seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa hari ini kita, kru dari Radio Solopos sedang main ke Aston Solo Hotel dan spesial karena kita akan ngobrol bersama dengan General Manager dari Aston Solo Hotel, yaitu Bapak M. Nasir Matusin. Wah, sosok yang sudah expert di dunia hospitality, di mana sudah 44 tahun nih berkecimpung di dunia perhotelan. Kita akan sapa beliau yang sudah ada di salah satu kamar Hotel Aston pada kali ini. Selamat pagi Pak Nasir. Selamat pagi Mbak Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik. Bagaimana Mbak, apa kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima Luar kasih biasa. Bapak atas sambutan hangatnya dari Terima kasih. rekan-rekan Aston Solo Hotel. Kali ini ya kita akan ngobrol nih. Kalau biasanya kan ngobrolnya tuh biasa sama humas ya Pak, atau Siap. PR-nya gitu ya. Tapi kali ini kita akan mengundang langsung Sobat Solo Pos General Manager-nya yang sudah 44 tahun ya. Baik, Siap. nah ini kita akan ngobrolin dulu seputar flashback sedikit nih Pak nih. Siap. Bagaimana awal memulai karir, kemudian nih kan kalau istilah anak sekarang tuh ya Pak, ada namanya pindah-pindah pekerjaan gitu ya. Tapi di sini 44 tahun ini kan sangat menjadi bukti bahwa Pak Betul. Nasir ini sangat loyal ya, 44 tahun berkarir. Seperti apa nih Bapak? Baiklah, pertama-tama perjalanan hidup saya itu sangat berliku dan sangat berwarna. Jadi sebetulnya tantangan, challenge itulah yang menjadi turning point saya. Karena saya ditantang untuk bisa mandiri, untuk bisa hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain. Nah, saya memulai dunia kerja itu pada usia tahun 24 saya kira. Pada tahun 1982. Jadi challenge hidup saya itu yang menantang saya untuk bergerak terus, untuk berusaha supaya saya bisa kerja, supaya bisa menghasilkan, tidak tergantung kepada yang lain. Maka dengan bekal dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, saya bergerak mencari ke sana ke situ, dan saya jatuh hati kepada 3 dunia sebetulnya. Dunia TVRI, dunia RRI, dan dunia hotel. Dan alhamdulillah saya melamar sebetulnya ketiga itu, dan sepertinya saya diterima ya. Dan bahkan saya pernah sudah siaran percobaan di RRI dan TVRI. Dan di hotel pun saya dipanggil. Jadi saya lumayan bingung pada waktu itu untuk menentukan mana yang harus saya pilih. Ya malum anak muda ya. Jadi jiwa petualangannya itu masih sangat tinggi. Saking tingginya itu tidak mau tergantung kepada orang. Maunya sendiri selalu ya. Akhirnya saya berusaha istikharah, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Saya jatuh hati kepada dunia hotel gitu Mbak Senja. Sampai sekarang ya, mulai tahun 1982 saya jatuh hati kepada hotel sehingga sampai sekarang. Tapi sebelum itu dunia saya adalah dunia pendidikan. Okay. Saya itu mengajar Mbak. Okay? Mengajar saya di SMP, di SD. Kalau malam saya mengajar anak-anak orang belajar mengaji ya. Terus saya memberikan les bahasa Inggris. Terus saya banyak belajar pencak silat. Saya malam-malam belajar pencak silat. Kursus, kalau dulu kan belum ada komputer laptop sekarang. Kalau dulu kursus mengetik. Sama kami dulu kursus menulis stenografi. Dulu kan dipakai wartawan tuh stenografi. Tahun 70-an, 60-an tuh mereka pakai stenografi. Saya belajar itu dan kita memakai stenografi Amerika. Nah, jatuhlah hati saya kepada hotel, dan saya dalam dunia kerja itu sangat total dan tuntas. Nah, kenapa saya jatuh hati dan tidak pernah pindah hati ke dunia lain? Karena di dalam jiwa saya ada love and care yang sangat tinggi kepada pekerjaan saya. Dan itu tadi, saya minta petunjuk kepada Tuhan, kepada Allah. Saya dikasih hati untuk jatuh hati kepada hotel, sehingga saya mencintai hotel itu sangat luar biasa. Dan saya sangat peduli dengan hotel, sampailah sekarang saya. Nah, saya pertama kali kerja di hotel itu di kota saya, di Palembang. Mbak percaya apa tidak, saya sering bekerja 3 shift. Tanpa harus diperintah oleh atasan saya, oleh supervisor saya. Dengan sendirinya saya meluangkan waktu untuk bekerja 3 shift. Dan itu tanpa dibayar. Tapi saya izin kepada pimpinan saya untuk bekerja seperti itu. Kenapa? Karena saya sangat cinta kepada pekerjaan saya. Dan di dalam kerja saya tidak terfokus kepada bidang saya saja. Saya dulu kan di front office, di telepon operator pertama kali. Setelah di training, dianggap sudah bisa dilepas.
Saya bekerja sebagai telepon operator, sebagai resepsionis, bahkan sebagai penjaga kebersihan lobi, sebagai bellboy juga, sebagai bangket, membantu F&B. Bahkan saya pernah terjun ke dunia steward, yaitu mencuci piring dan lain sebagainya. Saya bangga dengan pekerjaan itu dan saya menambah semangat untuk tetap bekerja, mencintai pekerjaan itu. Dan dengan bekerja di hotel itu ternyata saya bisa berbicara langsung dengan para PIP, para menteri, panglima, duta besar, dan lain sebagainya. Dan saya banyak mengurus kepentingan mereka seperti tiketing, tiket, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya semakin terpacu untuk jatuh hati yang lebih dalam kepada dunia hotel, gitu Mbak. Sampailah sekarang. Nah, dengan seperti itu saya dalam waktu 8 bulan itu dipilih oleh hotel saya sebagai the best employee. Karena saya bekerja tanpa hitungan waktu. Dan memang bekerja sungguh-sungguh saya untuk belajar supaya saya bisa menyebar pengetahuan saya kepada teman-teman saya. Sehingga saya bisa dilepas. Gitu Mbak Senja. Wah, ini baru opening kita udah terenyuh nih Pak nih ya, karena memang perjuangannya luar biasa dan walaupun mungkin kalau dalam bayangan kita 44 tahun nih membuktikan loyalitas, tapi di awal tuh juga ada beberapa pilihan ya Pak ya, sampai akhirnya rezeki dan jalan itu sampai saat ininya tuh di dunia hospitality. Dan saya menjalani dunia kerja itu Mbak, saya katakan saya bukan orang pintar. Yang saya miliki dan itu ditekankan oleh orang tua saya adalah integritas, kejujuran, bisa diandalkan, mau belajar, satunya kata dan perbuatan, itu yang dinamakan integritas. Jadi setiap tempat saya kerja selalu saya katakan saya bukan GM yang pintar, saya tidak sepintar orang lain, tapi saya berusaha untuk meninggikan integritas saya. Jadi kepercayaan, trust, itu yang saya tonjolkan. Dan saya mencintai pekerjaan itu luar biasa. Saya mohon maaf ya, saya jarang di kantor. Di kantor paling berapa menit, cek ada yang perlu saya tanda tangan apa tidak, cek email, cek laptop. Selain itu saya keliling, saya ngecek apa saja untuk kemaslahatan hotel saya. Jangan ada kotor, jangan ada debu, jangan ada puntung rokok, jangan ada tisu, jangan ada bau. Dan harus kelihatan selalu fresh. Nah, begitu. Baik, jadi ini karena memang sudah pernah menjalankan atau juga punya pengalaman di banyak posisi ya Pak ya, jadi kayak tahu POV dari seluruh komponen hotel betul. Ya. Nah, itulah, saya menghimbau kepada para Gen Z ini, jangan hitung-hitungan kerja. Ya. Saya punya prinsip, punya formula, kalau kamu take care atau peduli kepada pekerjaanmu, maka pekerjaanmu dan perusahaanmu yang akan peduli kepadamu. Dan percayalah itu saya alami. Jadi yang mengangkat saya bukannya siapa-siapa, tapi pekerjaan itu yang mengangkat saya. Karena apa? Karena pekerjaan itu merasa nyaman dengan saya. Karena pekerjaan saya perhatikan, saya kerjakan sungguh-sungguh. Nah, ada lagi dari dunia yang saya alami, timbullah istilah saya kalau bekerja harus total dan tuntas. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit capek. Nah, tidak boleh. Kerjaan harus dikerjakan secara total dan tuntas. Sehingga pekerjaan itu nanti yang akan mensupport kita, yang akan memperhatikan kita. Karena pekerjaan itu bisa bahagia, bisa sedih pekerjaan. Pekerjaan itu loh, benda mati. Bisa bahagia dia. Nah, gitu. Bisa bicara dia. Nah, ini sulit diterima akal. Pekerjaan kok bisa bicara? Bisa. Dia pun bisa merasakan bagaimana. Bisa merasakan. Ya? Saya kasih contoh. Bagaimana bisa pekerjaan bahagia kalau kita tadi bekerja atau mengerjakan sesuatu secara total dan tuntas, maka biasanya 99,9% akan beres.
dan tidak ada masalah. Itu letak kebahagiaan pekerjaan. Tapi kalau kita kerjakan setengah-setengah dengan kelalaian, ada aja masalahnya. Ada aja masalahnya. Rusaklah ini, macetlah ini, ditegurlah kita ini, kenapa report tidak lengkap, kenapa report belum selesai, kenapa report salah. Karena pekerjaan yang berkata begitu, komplain dia. Baik, nah ini kan memimpin Aston Solo Hotel sudah sejak tahun 2013 ya Pak, 13 tahun berjalan begitu. Tadi berawal dari Sumatera Selatan, kemudian akhirnya sekarang nih 13 tahun sudah tinggal di kota Solo. Betul. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi ke Sobat Solo Pos nih Pak Nasir, silahkan. Gini Mak Senja, sebelum saya bergabung dengan Archipelago, Archipelago mengirim saya ke Aston Solo. Sebelum itu saya bekerja di Starwood. Starwood itu salah satunya adalah Sheraton yang pusatnya di Amerika. Di situ juga lama, saya 18 tahun. Nah di situ saya dibina, saya dipoles, saya digembleng sebagai kawah candra di mukanya. Itu yang saya bilang. Saya tidak pernah berkeluh kesah, saya bekerja total dan tuntas, tidak pandang waktu dan sebagainya. Akhirnya mohon maaf, bukannya bermaksud untuk pamer nih ya, bukan. Saya tidak. Saya orang Indonesia pertama yang dipilih oleh Starwood dunia untuk menjadi GM di Indonesia. Sekali lagi saya katakan, bukan karena saya pintar, tapi karena saya mau bekerja. Saya menonjolkan integritas. Dan saya selalu memikirkan perusahaan. Nah ini ada satu lagi nih yang saya dapat. Ya, tempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Ini berat Mbak Senja. Tapi buat saya bukan teori. Itu saya praktekkan. Sehingga perusahaan saya lengket dengan saya. Bukan sayanya yang lengket, perusahaan saya yang lengket kepada saya. Itu. Nah, jadi saya dalam dunia kerja itu kalau di Starwood 18 tahun, ini sudah 16 tahun, jadi sekian, sudah berapa tahun itu? Ya, kemudian ditambah di hotel-hotel kecil, hotel-hotel lokal, tempat pertama saya kerja ya, jadi 44 tahun. Dan di situ sebetulnya universitas yang paling asli itu dunia kerja. Karena kita diajarkan langsung, kita praktek langsung, kita bertanya langsung, kita diuji langsung, dan kita bisa langsung. Tidak teori. Nah, karena kita bisa praktek, akhirnya kita bisa bikin teori. Bukan terbalik. Bukan teori dulu baru praktek. Kalau saya praktek dulu baru teori, akhirnya kita bisa membuat bahan training, bisa bikin training kepada orang, kepada anak buah saya, dan lain sebagainya. Dan itu bukan mudah Mbak Senja. Challenge-nya sangat luar biasa, penderitaan sangat luar biasa. Itu yang menjadi turning point saya yang ditanyakan di sini. Jadi titik balik saya tuh di situ. Karena saya lihat saya mesti bekerja. Dan saya harus mampu bekerja dengan bantuan yang maha kuasa gitu. Bukan karena otak saya, tidak. Karena ridho yang maha kuasa gitu. Oke, ini usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Pak ya? Nah, ya, saya setuju. Jadi proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau saya boleh ambil dalam pepatah Arab, manjad dawajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti akan dapat, akan sukses. Jadi sungguh-sungguh hidup ini, jangan setengah-setengah. Gitu. Itu Mbak Senja. Oke. Baik, nah ini kan kalau membicarakan seputar berkarir di hotel ya Pak ya, ini pasti kan jelas tantangannya tidak mudah, begitu. Kalau tadi turning point yang akhirnya membuat bagaimana seorang Pak Nasir ini tekun begitu sejak awal sampai dengan sekarang, mungkin ada momen-momen sulit Pak yang akhirnya bisa keluar dari situasi sulit tersebut ya. Nah ini ada, saya pasti menghadapi dan mengalami, setiap orang pasti menghadapi turun naik, liku-liku, ya gelombang hidup itu pasti ada. Ada saat di mana saya merasa seperti putus asa begitu ya. Tetapi saya mengadu kepada Yang Maha Kuasa dan saya percaya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan engkau jangan tertutup langkahmu oleh benteng yang ada di depanmu. Kau harus bisa
memanjat benteng itu dan keluar dari benteng itu. Prinsip itu harus seperti itu. Nah, suatu saat saya bekerja di sebuah hotel di suatu kota. Ternyata polanya tidak seperti yang saya inginkan karena banyak menurut saya hal-hal yang bertentangan dengan nurani saya. Akhirnya saya minta berhenti. Minta berhenti itu ini merupakan turning point dari Yang Maha Kuasa, cobaan dari Yang Maha Kuasa. Saya berhenti, saya putus waktu itu, tetapi saya tak pernah lepas hubungan dengan yang di atas, gitu ya. Saya minta jalan gimana caranya. Nah, akhirnya ada tawaran kepada saya. Tawaran kepada saya. Kenapa saya ditawarin? Karena mereka tahu sejarah masa lalu saya. Saya ditawarin, yaitu tadi, mulai bergabung dengan Starwood. Seseorang datang ke rumah saya malam-malam begini-begini. Nah, saya bilang, yang benar. Tapi syaratnya Bapak mesti berangkat besok pagi. Siap, saya bilang. Saya meninggalkan istri, meninggalkan anak saya yang masih kecil-kecil. Ya tentu saya ngomong sama istri saya minta izin. Diizinkan, saya bilang saya minta doa supaya kita semua anak beranak ini selamat, langgeng. Gitu. Nah, berangkatlah saya. Nah, oleh karena itu, satu lagi nih. Mohon maaf nih, bukan ngajarin saya. Seorang suami jangan pernah menyia-nyiakan istri. Karena doa istri itulah yang menambah kekuatan seorang suami. Kan ada pepatah, suksesnya seorang laki-laki karena ada wanita yang kuat. Betul. Jadi saya ini nggak pernah bawa istri nih kemana-mana. Ini saya ini bujangan nih. Ya, sudah saya sejak tahun 2001 Mbak Senja pisah sama keluarga. Saya selalu sendiri. Tapi saya mesti jaga diri saya mesti jaga istri saya, batin istri saya, hati istri saya, perasaan istri saya, dan saya selalu minta doa. Jadi jangan pernah sia-siakan seorang istri. Ini untuk laki-laki loh, bukan pamer, bukan nasihati saya ya. Bukan menasehati. Karena itu saya alami. Family support ya Pak ya? Oh, support seorang istri itu luar biasa. Tidak ada seorang laki-laki, seorang suami yang sukses tanpa peranan istri. Tidak ada. Gitu. Oke, nah ini kalau ngomongin sebagai seorang GM gitu Pak, biasanya kan kalau kita ya mungkin ya yang di tingkat staff gitu, biasanya kan ada perasaan sungkan gitu untuk dekat dengan atasan gitu ya, apalagi mungkin dalam manajemen sebuah hotel. Nah di sini kan komunikasi antar bagian ini yang menjadi kunci, apalagi di sini tuh ada yang unik loh Sobat Solopos. Jadi dari tadi ya kita kan prepare dan Pak Nasir juga keliling ya Pak ya tadi seperti yang disampaikan. Jadi bukan hanya kelihatan di kamera aja, tapi memang aslinya seperti itu ya. Karena kemana-mana membawa 3 alat ini ya Pak ya. Oh iya. Ya, mungkin bisa dibawa juga nih Oh Pak. ini mohon maaf ini Mbak Senja. Ada center, ada HT dan juga ini, pointer ya Pak. Ya, inilah teman kerja saya untuk mempercepat kerjaan saya. Ini pointer nih, laser pointer ini untuk mempercepat saya nunjuk yang jauh-jauh kepada tim saya. Mas, ini ada yang kelihatan retak Mas loh itu Mas, tolong segera ditambal Mas. Mas, ini kelihatan mengelupas ini Mas, tolong dibenarin. Inilah yang mempercepat. Daripada saya nunjuk-nunjuk begitu kan nggak enak, ya. Atau saya mesti lari karena sudah makan waktu. Ini mempercepat komunikasi, ya, mempercepat komunikasi. Nah, sedangkan ini saya siang malam saya bawa center nih, Mbak Senja. Kalau orang nggak ngerti, saya mungkin diketawain. Inilah yang menolong saya melihat yang di bawah, melihat yang di sudut, melihat yang di atas. Kelihatan ada debu apa tidak, bersih apa tidak. Nah, jadi dan ini sesama teman saya pun, ini mereka heran melihat saya bawa ini. Oh, ternyata ada yang ngikutin style saya. Oh iya. Gitu. Jadi, nah, gini loh, ada satu prinsip di dalam kerja itu jangan dibikin ribet. Oleh karena itu, kita mesti inovatif. Apa yang bisa membuat pekerjaan saya ringan, apa yang bisa membuat pekerjaan saya mudah, mari kita berpikir. Oleh karena itu banyak temuan-temuan. Sebetulnya temuan-temuan itu orang-orang yang bekerja
saya mesti begini, karena dia ditantang oleh kesulitan pekerjaan. Betul. Begitu. Oke, ya. Oke, nah jadi kalau misalkan Sobat Solo Pos lagi main ke Aston Solo Hotel ya, kemudian ngelihat Pak Nasir lagi bawa peralatan Ya. pekerjaannya ini, memang itu adalah sudah biasa sehari-hari ya Pak? Sehari-hari. Bos saya aja sampai geleng-geleng kepala ngelihat saya bawa ini. Saya bilang tidak ada yang bisa membantu saya lebih cepat kecuali ini. Gitu. Dan dia wah ngangguk-ngangguk dia. Tapping pun dekat dengan Pak Nasir ya, nih 3 alat tempurnya gitu. Oh iya, alat tempur saya itu. Baik. Nah ini kita ke sisi bisnis nih Pak, nih karena kan GM tuh jelas tanggung jawabnya luas ya Pak ya. Bertanggung jawab dari segala hal termasuk juga bagaimana sisi bisnisnya. Apalagi kalau ngomongin in this economy gitu Pak istilahnya. Itu kan kayak semua sektor sedang struggling, termasuk juga rekan-rekan dari hotel ya, Sobat Solo Pos juga pasti ketahui begitu. Mungkin ada hal yang bisa jadi penyemangat begitu Pak, yang menjadi strategi ya dari Pak Nasir supaya tetap bisa berpikir tenang mungkin untuk memutuskan sesuatu ya, dan menghandle dari segi bisnis nih dari Aston Solo Hotel nih Bapak. Oke, saya mohon maaf kalau saya selalu jawab seperti agamis ya. Saya bukannya so agamis, tetapi memang hidup mati kita itu tergantung dari yang di atas. Ya. Oke? Kalau kita dekat, dia akan dekat. Kalau kita jauh, dia akan jauh. Kan itu lagu Bimbo, oke? Lagu Bimbo kan seperti itu. Itu ada kan liriknya seperti itu. Kalau saya dekat, dia akan dekat. Kalau saya jauh, dia akan jauh. Mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Kalau kita minta kepada orang, minta sekali masih dia senyum. 2 kali senyumnya sudah mulai berkurang. 3 kali nggak ada senyum lagi. Tapi kalau minta kepada Yang Maha Kuasa, semakin kita minta, semakin dia suka. Nah, maksud saya minta itu ya kita berdoa, ya Allah berikan aku pikiran, ide dan sebagainya. Nanti akan ada ide-ide lain, ide-ide baru untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Maka ide itu biasanya saya share kepada tim. Ya, begini. Selaku pimpinan kita yang mengambil keputusan. Kita jangan menunggu. Tim kita itu kita encourage, kita beri semangat dengan ide-ide, ya. Nih, si GM nih yang mengadakan ide, lempar kepada tim, bagaimana tim kira-kira? Ada yang usul begini, ada yang usul begini, ada yang usul, diramu. Tapi kita tidak boleh lama-lama mengambil keputusan. Instan keputusan itu, supaya masalah bisa dipecahkan secara cepat. Itu Mbak Senja. Jadi, kembali lagi kepada itu, sekarang kan kita menghadapi ekonomi yang demikian sulit, toh. Apalagi dunia hotel. Saya kembali kepada zamannya COVID. Hotel itu paling terdampak sangat luar biasa. Nah, sekarang lagi ya. Nah, itu kan ada 3 faktor. Political factor, economic factor, sama government regulation. 3 ini yang mempengaruhi sekarang. Apa kita mau berkeluh kesah? Tidak, kita mesti cari jalan di mana kita masih bisa menemukan rezeki. Oleh karena itu saya ajak tim, jangan tergantung kepada satu sumber ya. Cari sumber lain, sumber ini, sebar ini. Datangin ini. Kalau yang namanya usaha, insya Allah pasti ada hasilnya. Tadi kan saya sindir dengan pepatah Arab, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan dapat. Jadi begitu. Jadi kita tidak harus berkeluh kesah. Wah, sekarang ekonomi sulit. Iya, sulit. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari kesulitan? Itu yang penting. Okay? At least kita survive. Yeah. At least kita itu bisa memenuhi kebutuhan operasional. Betul. Tapi juga perusahaan yang baik, perusahaan yang profesional itu sesulit apapun dia masih bisa ngantongin profit. Nah itu Mbak, supaya bisa survive. Yeah. Kalau tidak ada profit, bagaimana kita akan melakukan maintenance? Perbaikan, beli ini, ganti itu. Hotel itu mesti harus selalu segar. Tidak ada alasan, ekonomi sulit. Sehingga hotelnya AC-nya nggak dingin, air panasnya nggak jalan. No, tidak ada itu. Gitu. Wah, ini manjada wajada ya sobat-sobat. Manjada wajada. Kita sekarang lagi ada di posisi yang agak lagi burn out gitu ya Pak ya, istilahnya ya. Ini harus
bisa lebih melihat lebih luas supaya bisa dapat jawaban yang lebih pas gitu ya. Baik. Nah, ini kan Aston Solo sebagai salah satu hotel di Kota Solo yang kompetitif, Bapak kemudian relevan, masih termasuk unggul di pasar nih. Ini seperti apa cara Aston Solo untuk survive dan berkembang, berinovasi di bawah kepemimpinan Pak Nasir? Baik, ini Mbak Senja, ini pertanyaan yang apa ya, yang merangsang sebetulnya, merangsang maksud saya. Saya sedikit agak ini dengan ini tadi, dengan pernyataan tadi. Saya tidak mengatakan Aston Solo ini lebih unggul dari hotel lain, tidak. Jadi sekali saya katakan kepada para pemirsa, para pendengar, saya tidak mengatakan Aston Solo lebih unggul dari hotel lain, karena setiap hotel itu punya ciri khas masing-masing, merasa ada kelebihan masing-masing, ya. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana Aston Solo ini mengutamakan kualitas. Kualitas apa itu? Software dan hardware. Oke. Jadi kualitas sumber daya manusia, kualitas produk, kualitas peralatan, kualitas lain-lain sebagainya, ya. Jadi, nah kalau bicara soal kualitas sumber daya manusia, di Aston Solo ini sangat-sangat aktif diadakan pembinaan. Setiap hari ada pembinaan, pembaruan SOP, pembaruan PNP. Kalau dikatakan hardware quality, setiap hari juga Aston. Nah, saya tadi kan keliling. Betul. Siang malam saya keliling, saya ngecek ini bagaimana. Saya ngecek di STP pun saya masukin, Mbak Senja. Di genset saya masukin, jalan nggak? AC kamar mana yang tidak dingin? Air panas jalan apa tidak? Dan itu kita harus lakukan. Sebagai GM, saya melakukan itu bukan karena mau pamer, tapi karena tadi panggilan hati, karena love and care saya sangat tinggi kepada pekerjaan saya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana bisa survive, ya itu jaga quality. Kualitas itu software dan hardware. Dan yang paling penting lagi adalah jaga guest experience, guest satisfaction. Kalau tamu puas, kalau tamu mengalami pengalaman yang luar biasa, tadi kita mesti thinking out of the box. Dia pasti akan kembali. Kembalinya itu bukan sendiri, kadang-kadang ngajak teman, ngajak keluarga. Sehingga, nah ini tadi, rangkaiannya panjang nih sebetulnya kalau ditanyakan itu kepada saya. Tak cukup waktunya 1 jam, tapi saya persingkat. Jadi dari mana sumbernya? Dari well-trained staff. Well-trained staff itu akan menghasilkan highly guest satisfied. Kalau guest satisfaction sudah tercapai, akan terjadilah yang namanya returning customer. Kalau returning customer akan menjadi high occupancy, high revenue. Kalau high revenue berarti sangat besar kemungkinan untuk profit. Kalau Anda profit berarti maintenance-mu jalan. Kalau maintenance-mu jalan berarti continued employment, akan bekerja terus-menerus, perusahaannya tidak mati, perusahaannya tidak berhenti, perusahaannya survive. Nah itu jadi rangkaiannya banyak. Itu yang dinamakan service of profit chain kalau dalam dunia training hotel yang kami lakukan. Jadi mulanya dari well-trained staff. Well-trained staff itu yang bagaimana, bukan hanya ilmunya tetapi mentalnya yang harus kita bina. Itu Mbak Senja. Ini tahapan-tahapan yang saling berkesinambungan dan Ya. harus secara utuh dijaga keseluruhannya. Betul, ya, Pak, ya? betul. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada pesan dari Bapak Nasir yang ekspor gitu ya kepada Gen Z atau Sobat Solopos juga ya yang mendengarkan ataupun juga menonton radio visual kali ini di YouTube channelnya Radio Solopos nih yang sekarang sedang memulai karir dunia hospitality, Pak. Karena kan ada yang bilang nih, ini tuh ini ya dunia yang mudah untuk keluar masuknya gitu, untuk ganti orangnya. Terus juga kayak ini tuh biasanya tuh jadi batu loncatan nih untuk nanti ke karir berikutnya. Tapi ada juga yang mungkin sejak awal sudah ingin mempelajari lebih dalam supaya bisa loyal dan bertahan di dunia hospitality ini. Silahkan Bapak. Apa yang Mbak Senja katakan itu sangat betul.
karena saya mengalami, saya melihat, ya. Nah, begini pesan saya, bukan pamer lagi nih, bukan ngajarin nih. Nah, ini yang saya alamin nih. 3 tambah 3 kan 6 toh? Ya. Tapi ini tidak. 3 tambah 3 adalah 1. Apa itu, Mas? Ya gini, saya uraikan secara singkat. 3 tambah 3 sama 1 kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau bertahan di dalam dunia kerja. 3 yang pertama itu adalah Anda harus memiliki yang saya sebut ASK. Attitude atau integrity, ya. S-nya skill, K-nya knowledge. Jadi 3 pertama itu attitude, skill, dan knowledge. Ini harus dimiliki oleh dunia kerja sekarang. Terus 3 yang lainnya apa, Pak? Quality of mentality. Itu berdampingan dengan attitude. Quality of physique. Quality of technique. Kalau 3 tadi ini dipadukan dengan 3, maka dia menjadi 1. Apa itu satunya itu? Itulah yang dikejar-kejar orang itu. Sukses. Jadi dipadukan. Jadi bukan hanya kita kepengen kerja, kepengen gaji tinggi, kepengen jabatan tinggi, tapi mohon maaf mental kita kosong. Mental kita jomplang. Oke? Tahu sejarah Jepang, kenapa dia menjadi bangsa yang sangat luar biasa maju. Dalam waktu lebih kurang 20 tahun setelah dibom oleh Amerika, mereka bangkit menguasai teknologi dunia. Karena mereka punya positif mental attitude. Yang kedua, karena punya strong karakteristik. Itu bangsa Jepang. Nah, jadi harus belajar seperti itu. Jadi kalau mau maju, milikilah 3 ini. Anda akan sukses insya Allah. Ditambah nih, tidak boleh tinggalkan yang ini. Ya, ilmu, iman, amal. Ini tidak boleh dilepaskan. Ilmu, iman, amal. Dengan ilmu hidupmu akan mudah. Betul nggak? Apa saja dikasih kerjaan, kalau ilmu mau ada, Anda gampang. Sudah ada ilmu. Tapi ilmu tak cukup kalau tidak ada iman. Nanti sebentar-sebentar tergoda. Sebentar-sebentar macet. Sebentar-sebentar tidak jujur. Okay? Kemudian itu juga tidak cukup kalau tidak diamalkan. Kalau untuk dirimu sendiri tidak cukup, tidak pada artinya. You mesti amalkan untuk kemaslahatan orang lain. Baru itu top. 3 tambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 tadi. Ilmu, iman, amal. Ilmumu untuk dunia akhiratmu, imanmu untuk dunia akhiratmu, amalmu untuk dunia akhiratmu. Kan setelah hidup dunia, hidup di akhirat. Yeah. Mau selamat nggak? Work-life balance banget ya ini ya kalau kita bisa simpulkan ya dari seorang Pak Nasir Mutasin ya. Baik, wah Pak, kita sudah sampai di sesi akhir nih. Ngobrolnya seru banget Pak. Mungkin kali ini ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Solo Pos, kemudian juga harapan untuk Aston Solo Hotel nih ke depannya nih seperti apa Pak Nasir, silakan. Saya pertama-tama mengucapkan sangat luar biasa terima kasih kepada Solo Pos. Solo Pos ini kerjasama sejak awal Aston Solo ini berdiri ya. Macam-macam kerjasama yang kita lakukan dan kami sangat senang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Solo Pos. Insya Allah Solo Pos terus berjaya, berkembang, berjaya, berkembang, berjaya. Terus apa tadi pesan apa? Harapan ini untuk Aston Solo. Saya mengharapkan Aston Solo ini tetap survive, berkembang dan memainkan peranan yang positif di tengah masyarakat dalam keadaan apapun. Sekarang lagi dalam keadaan sulit, tetap harus survive sehingga sumbangsinya kepada masyarakat, kepada pemerintah tetap hidup dari Aston Solo Hotel, ya. Nah, Aston Solo Hotel ini bukan hanya Aston Solo Hotel is not just selling the bed, but it start to enter consumer lifestyle. Jadi dari Aston Solo inilah apa-apa nanti akan bisa dipenuhi ya, seperti kebutuhan meeting di sini ada, kamar di sini ada, makan di sini ada,
Bahkan untuk anak-anak pun di sini tersedia. Untuk orang yang butuh kebutuhan khusus di sini ada. Di sini kita tidak hanya makanan Nusantara, tapi makanan-makanan dari luar pun kita garap. Nah, jadi kebutuhan apapun dari masyarakat Solo, bahkan masyarakat yang luar Solo, insya Allah di Aston bisa kita penuhi secara profesional. Ini sekali lagi loh, salah satunya karena kerjasama dengan Solo Pos. Ya. Terima kasih banyak Pak Nasir atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Senja. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan semangat yang tidak pernah padam untuk memimpin teman-teman dari Aston Solo Hotel. Amin, Bapak, terima kasih juga atas waktu terima dan kasih. kesempatannya kepada kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Solo Pos, itu tadi ya Rafis Radio Visual. Kami ada di Aston Solo Hotel kali ini dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya.